Oke, halo pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Kurang Pak Irwan, waduh, kita tidak akan bareng nih. Habis nggak dikasih tahu atau ulang lagi coba. Oke pemirsa, kita ulangi ya. Kita ini di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke. Ya pemirsa semuanya, senang sekali ya pemirsa dapat kembali hadir di acara ini. Bagaimana nih kabarnya pemirsa semuanya di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya. Oke pemirsa, seperti yang telah ada lihat di layar kaca Anda, di sini tidak sendirian ya Eka, ditemani oleh Bapak ganteng nih, mantap sekali. Ya pemirsa, ini ada sosok yang sangat spesial tentunya di balik Pasar Wisata Nusantara 2025. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Ervan. Gimana kabarnya Bapak? Cocoknya kakak kali ya, jangan bapak. Oke, mau bilang kakak aja nih Pak. Baik Eka. Oke, kabar sehat ya tentunya. Sehat. Selalu Keluarga semangat tentunya. Harus tentunya. Keluarga di rumah bagaimana Kak? Alhamdulillah. Jadi Kak. Sehat-sehat. Oke, mantap ya. Ini kita akan berbicara terkait Pasar Wisata Nusantara nih Kak ya. Aduh, gimana nih Kak? Nggak apa-apa, Pak aja juga lah yang santai aja. Pasar Wisata Nusantara terbesar di Tasikmalaya tahun 2025 ya. Keren sekali, mantap nih Pak, menarik. Ini sebelumnya kenapa bisa mengambil kegiatan ini Pak? Kok bisa gitu, idenya dari mana sih Pak gitu, boleh kasih tahu sebelum ke sana boleh sapa-sapa terlebih dahulu Pak pemirsa Radar TV silakan. Semangat pagi pemirsa Radar TV, sehat selalu dan tetap semangat lah gitu ya pokoknya. Oke, gitu ya intinya gitu Pak. Durasi. Oke, siap, mantap. Langsung Pak ke pertanyaan yang tadi ya. Idenya dari mana sih Pak? Penasaran banget nih Pak. Oke, sebetulnya gini, saya kan sudah bergerak di industri pariwisata itu udah cukup lama ya. Dari 2003 nih sampai hari ini, alhamdulillah masih istiqomah. Udah 20 sekian tahun lah melewati berbagai berbagai zaman. Nah, Iya, kalau milenial kan begitu, melewati zaman manual, zaman semi otomatis, sampai sekarang sudah zaman digital. Nah, dari perkembangan itu kan banyak yang terjadi ya. Nah, kebetulan di Tasik ini kan berbicara pariwisata itu masih belum terlalu belum terlalu hype ya, karena kalau berbicara pariwisata Tasiknya sendiri nih, tapi untuk orang Tasiknya sendiri tentunya sering melakukan kegiatan perjalanan wisata. Nah, saya kepikiran tuh begini, biasanya kan orang Tasik tuh kadang-kadang sulit mencari informasi karena travel agent atau penyedia jasa perjalanan di Tasik juga kayaknya belum banyak. Jadi agak kesulitan cari informasi yang memang kredibel gitu ya, gitu kan. Nah, di acara ini saya kepikiran supaya apa? Memudahkan masyarakat Priangan Timur kalau mau nyari liburan ke Indonesia ada di satu tempat. Gitu. Nah, kita bawakan vendor-vendor dari luar Tasikmalaya datang ke sini supaya bisa langsung ketemu gitu. Jadi informasinya lebih jelas dan informasinya juga pilihannya banyak, mau kemana aja kayak gitu. Jadi lebih regreg lah kan gitu. Kayak gitu. Dan Jadi ini memang Pasar Wisata Nusantara ini pameran pariwisata terbesar saya bilang di Tasikmalaya karena belum ada. Baru sekarang ini gitu. Oke. Gitu. Wis, menarik nih. Dari ingin mengangkat info-info untuk warga sekitar gitu kan. Berarti ada visi misi besar. Apa nih Pak? Nah, kemudian gini, acara ini memang digagas sama kita nih sebagai salah satu stakeholder pariwisata yang ada di Tasik, dan kita juga dibantu sama pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, karena gini ya kan misi wali kota sekarang itu salah satunya itu ingin menjadikan Kota Tasik itu menjadi kota event. Menjadi kota event. Nah, ini salah satu kontribusi kita untuk mendukung misinya Pak Wali sekarang, yang mengadakan event yang berkualitas, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, program nasional. Program nasional itu sekarang kan di pariwisata itu hashtagnya itu bangga berwisata di Indonesia. Iya. Atau di Indonesia aja. Sama satu lagi yang ekrafnya itu bangga buatan Indonesia. Nah, makanya di event kita ini
ada 2 zona, ada zona pasar wisata, ada zona pasar Nusantara. Gitu kan? Ada zona pasar Nusantara dan zona pasar wisata. Bedanya yang pasar wisata ini khusus untuk tadi stakeholder pariwisata yang berkaitan dengan tempat-tempat wisata, travel agent, transportasi wisata, kayak tiket pesawat kayak gitu-gitu. Nah, kalau pasar Nusantara ini adalah pameran atau bazar kuliner dan produk aircraft khas Nusantara. Gitu, tapi pelakunya pelaku lokal di Tasikmalaya. Nah, selain itu juga di acara itu membuka memberikan ruang yang cukup luas buat teman-teman komunitas kreatif yang selama ini ada yang mungkin bingung nih punya kreativitas tapi nggak ada panggung gitu kan. Nah, betul. kita kasih ruang di sini seluas mungkin dalam kontennya itu Tasik Creative Competition gitu. Ada beberapa komunitas yang kita libatkan di sini. Begitu. Mulai dari tradisi sampai yang modern juga ada di sini. Tapi talentnya semua lokal. Wow, menarik nih pemirsa. Catat tanggalnya. Pemirsa catat tanggalnya di tanggal berapa Pak? Kasih tahu Pak. Oke, acaranya ini tanggal 5 ke 7 September, hari Jumat sampai hari Minggu, dan September itu 5 7 itu pada saat long weekend. Jadi jangan usah kemana-mana lah. Di Plaza Asia acaranya. Di Plaza Asia. Di Plaza Asia. Jadi 5 ke 7 itu bisa berjelajah Indonesia di Plaza Asia aja, udah nggak usah kemana-mana. Gitu. Hayu kadarinya lah gitu. Abringkeun ya Pak. Wih, mantap nih. Terus ada juga ini banyak info-info ya terkait kegiatan pasar wisata Nusantara ini. Berarti keterlibatan pemerintah juga ada di dalamnya, termasuk komunitas-komunitas ya Pak ya. Ada banyak sekali Pak itu. Bisa mungkin disebutkan atau boleh. Silakan. Yang Pak. pertama, event ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata. Oke, mantap. Kebetulan atensinya lumayan bagus ya di kementerian melihat event ini, meskipun kan kita tahu Tasik itu bukan destinasi wisata ya. Iya. Tapi atensi pemerintah pusat, terutama Kementerian Pariwisata di event ini cukup besar dukungannya. Ya gitu, berarti ya mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi awal untuk mengembangkan event-event yang sejenis lah kayak gitu. Kemudian tadi ya komunitas yang terlibat di event ini, jadi ada beberapa lomba ya. Satu ada namanya lomba lomba cerdas cermat untuk para penyandang disabilitas. Oh, disabilitas? Ya, karena ini kan kita mengusung pariwisata yang inklusif. Inklusif itu buat semua orang. Salah satunya kita ajak tuh dari komunitas Papeditas namanya. Papeditas. Nah, itu yang memang bergerak di gerakan sosial untuk membantu atau mendukung teman-teman disabilitas. Nah, itu kita kasih ruang untuk membuat perlombaan cerdas cermat. Kebayang nggak cerdas cermat tunarungu, cerdas cermat tunanetra? Nah, makanya lihat. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga lomba foto dan video pariwisata. Itu kan temanya local heroes. Jadi si temanya itu bukan tentang keindahan alam, tapi lebih ke sosok-sosok di lokal yang memang dia punya kontribusi dalam hal apapun, mau itu lingkungan, mau itu pendidikan, mau apa itu, yang jelas itu sosok-sosok yang mungkin jarang terdengar. Kita coba angkat di sini melalui lomba foto dan video, ya. betul. Yang berikutnya juga ada e-sport competition. Nah, ini buat anak muda nih. Wih, apa tuh? Nah, e-sport competitionnya itu kalau nggak salah PES ya, PES sama Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, Mobile Legend. Nah, ini anak-anak muda harus ikutan gitu kan. Yang menarik lagi ada dari komunitas Panco. Ada turnamen Panco nanti. Mantap, ada turnamen Panco. Terus kemudian ada juga sport tourismnya itu kita Katarasik Run. Tapi ini konsepnya memang bukan fun run, tapi agak berbeda karena urban ya. Jadi judulnya itu Katarasik Circuit Run. Circuit Run. Circuit Run. Bingung kan? Nah, nanti makanya lihat di sana kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi ada talent competition. Nah, talent competition itu banyak, ada musik, ada dance, ada apalah yang
anak-anak muda kayak gitu. Wih, Kayak menarik gitu. nih Pak. Pasti banyak sekali ya Pak. Banyak Nanti lagi kita nih. akan lanjut ya. Akan lanjut nih Pak, karena waktunya sudah habis di Oke, segmen siap. pertama ini. Oke pemirsa, kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Yap, pemirsa, tentunya masih bersama Kak Ervan. Kembali lagi ya, Kak Ervan gitu. Oke, nih Kak, wis mantap ya, gak apa-apa ya Nggak Kak. apa-apa, ya. Oke. Tadi di segmen pertama belum beres nih terkait ada apa aja Oke. di kegiatan Pasar Wisata Nusantara ini gitu kan. Lomba-lomba tadi sudah disebutkan, mungkin ada juga yang belum disebutkan ya Pak ya? Ya tadi ada yang Ya kan? kelewat. Boleh, Jadi, apa aja nih? Ada juga komunitas dari tradisi nih, terutama tradisi. Jadi ada ruang buat mereka di lomba tari jaipong kreasi, Wis, sama mantap. satu lagi itu fashion show busana adat Nusantara. Tuh, nanti ada biasanya itu pesertanya anak-anak sampai dewasa sih. Kan gitu. Selain itu juga tentunya sajian-sajian makanan khas Nusantara akan tersedia di sana dengan berbagai entertainment. Jadi ini eventnya itu memang event apa ya? Merayakan, temanya itu kan gini ya, merayakan keberagaman pesona Nusantara. Jadi kan kalau perayaan itu ya harus menyenangkan, Betul. harus membahagiakan gitu. Makanya kita siapkan juga hiburan-hiburan juga yang variatif, jenis makanan juga yang variatif, pilihan-pilihan paket liburan juga variatif. Jadi semuanya harus happy di sana kayak gitu. Oke, ini bagi para pemirsa yang senang sekali kuliner gitu kan, kemudian melihat budaya-budaya gitu, budaya lokal tentunya harus hadir di acara ini pada tanggal 5 sampai 7 September. Ingat ya, itu catat pemirsa semuanya. Dan tentunya ini Kak, katanya ini kan tadi terbesar di Tasikmalaya. Dan mungkin ini juga menyoroti semua dari Priangan Timur ya, orang-orang dari Priangan Timur untuk hadir juga di acara ini. Dan apakah ada stakeholder yang ikut gitu mensukseskan acara ini, Pak? Oke, Eka gini ya. Jadi acara ini juga sebenarnya membuka peluang ya, peluang buat banyak sektor sebetulnya di sini. Yang pertama untuk masyarakat Priangan Timur sendiri, ya kan bisa mencari alternatif liburan yang di Indonesia dalam satu tempat Kak, itu secara waktu dan biaya kan efisien. Datang ke satu tempat juga udah dapat semua nih kan Langsung, gitunya. iya. Ya biasanya di pameran itu juga suka menawarkan harga-harga yang promo-promo kayak gitu yang menawarkan. Itu keuntungan buat masyarakatnya. Terus benefit buat teman-teman stakeholder pariwisata juga bisa memperkenalkan produknya ke masyarakat di Priangan Timur supaya lebih aware gitu kan. Oh ternyata ada loh, ada ini. Oh ternyata ada ini. Karena banyak juga yang memang informasinya belum sampai di telinga masyarakat Priangan Timur. Betul. Nah untuk teman-teman UMKM lokal gitu kan. Nah kita juga siapkan Pasar Nusantara ini kan buat mereka menjajakan tentunya memasarkan atau menjual produk-produk makanan kuliner mereka. Nah, target kita kan di 5, 6, 7 September itu, target itu ada 30.000 pengunjung yang akan datang. Jadi peluangnya besar gitu ya maksudnya. Jadi harus bisa dimanfaatkan sama banyak orang dan semuanya harus happy. Gitu. Pembeli harus happy, penjual juga harus happy, kayak gitu kan. Pembeli happy-nya apa? Oh, dapat harganya murah, kan gitu kan. Penjualnya, oh sih jualannya banyak, kayak gitu. Menarik banget ya. Iya, jadi nanti Eka juga harus ke sana sih. Nah, harus bawa kamera nantinya. Harus semuanya di sini nih, para kru juga nih. Ikut hadir ke sana ya, melihat jajan juga gitu kan. Mantap sekali. Dan banyak tadi, terus ada target berapa Pak itu? 30.000 pengunjung 30.000 pengunjung dalam 3 hari. dalam 3 hari itu. Jadi kita tuh nggak event yang bukan ini ya, bukan yang event yang nyari dalam satu waktu brok orang di situ enggak gitu kan. Jadi kita pengennya yang ngalir aja. Si pengunjung tuh ngalir, jadi kan nyaman buat semuanya. Gitu kan kalau brok kayak konser itu kan chaos gitu loh maksudnya kan nggak nyaman lah kayak gitu.
Oke, Ya ya gitu. menarik sekali nih. Nah, Pak, dari tim-tim yang telah disiapkan ini, tantangan yang terbesarnya apa sih, Pak, dalam kegiatan ini? Oke, tantangan terbesar itu yang pertama adalah meyakinkan teman-teman stakeholder pariwisata yang di luar Tasikmalaya, gitu. Oke. Karena pertama tadi ya, pangsa pasar Priangan Timur atau Tasikmalaya itu buat teman-teman yang di luar Tasik tuh masih ragu-ragu. Ini emang orang Tasik banyak yang suka piknik kayak gitu kan, liburan gitu kan. Jadi masih ada keraguan bahwa yang pertama kan Tasik bukan destinasi, gitu kan. Mungkin ada juga yang, hah, Tasik di mana tuh? Ada juga yang begitu, kan gitu kan. Tapi di acara ini memang target kita kan stakeholder itu dari seluruh Indonesia yang ikut ya. Nah, untuk event pertama ini yang terlibat di sini ada teman-teman stakeholder dari Bandung, dari Yogyakarta, dari Pacitan, yang paling jauh itu dari Labuan Bajo. Labuan Bajo ada yang ikut juga ke sini gitu. Oke. Jadi ada yang kepikiran pengen nyobain liburan ke Labuan Bajo. Ada di situ nanti tuh ngobrol aja langsung. Oh, gitu. Oke. Oh, ternyata berarti tidak menampilkan dari Priangan Timur aja gitu ya, dari mana-mana gitu. Iya, gitu. Oke, baru connect nih, Kak. Priangan Timur itu justru pangsa pasarnya kita siapkan calon pembeli untuk teman-teman yang di luar Tasikmalaya gitu maksudnya. Ini orang Priangan Timur pengen kemana nih? Pengen ke Bali. Nanti ada orangnya di sana, tinggal ngobrol aja langsung. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi Berkonek ya? Iya, baru connect ya. Nah itulah makanya kan si event ini baru pertama, jadi kita mensosialisasikan sama mengedukasinya juga. Itu yang jadi PR sebetulnya, karena kan event pertama emang jualan apa sih? Oh, jualan Tasik ya, padahal enggak gitu. Iya. Oh, ternyata dari seluruh Indonesia Kan gitu ya. Nusantara juga, bukan pasar wisata Pancasila. Ternyata kirain Nusantara tuh emang ya udah ambil aja gitu kata Nusantara. Ternyata tidak. Oke, mantap, menarik. Semakin menarik. Makin menarik ya. Oke. Kemudian ada informasi lain yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, Kak. Yang jelas sih mungkin jangan sampai lewatkan lah event ini, karena meskipun yang penasaran kayak gimana sih emang acara tuh kayak gitu tuh, ya udah makanya datang aja. Nanti kita juga perlu masukan dari yang teman-teman yang datang buat event tahun depan nih harus lebih bagus lagi, masukannya seperti apa. Jadi kita juga pengen ada interaksi nanti. Pokoknya jangan sampai lewatkan acara itu. Ya, tanggal 5 ke 7 September, nggak usah kemana-mana, di Tasik aja. Di Tasik aja gitu, iya. Secara 3 hari ya, mantap sekali. Oke. Terus kemudian Kak lagi ini nggak apa, tadi udah disuruh Kak ya pemirsa ini. Kak gitu kan. Ini pasti banyak sekali nanti kegiatan yang sangat menarik tentunya gitu ya di kegiatan-kegiatan ini. Dan saya juga ini banyak baca ya, memang sangat keren sekali gitu kegiatan-kegiatan ini. Dan ada gak sih UMKM yang sudah mendaftar gitu kan. Ini barangkali para pemirsa belum tahu, ada yang belum tahu bagaimana cara daftarnya gitu dari kegiatan ini. Kasih tahu udah berapa banyak sehingga nanti Abincan gitu kan, Abincan gitu. Mantap nih. Oke, DEK. Oke, mantap nih. Jadi kita memang sudah siapkan booth untuk tenan-tenan UMKM khususnya di Priangan Timur ya, itu sebanyak terbatas sih, cuman ada 90 tenan. 90 tenan dan sekarang sudah hampir 80% terisi. Gitu kan. 80% terisi. Jadi gercep. kalau ini peluang yang bagus menurut saya buat teman-teman yang punya produk memang kuliner khas Nusantara atau punya produk-produk aircraft khas Indonesia, itu peluangnya bagus karena kita datangan pengunjung kan banyak gitu loh maksudnya. Iya. Peluang pasarnya bagus, jadi jangan sampai disia-siakan kalau menurut saya. Caranya gimana nih mau daftarnya? Nanti bisa dilihat di websitenya pasarwisatanusantara.com. Informasinya itu jelas, ada juga kontak person PIC-nya, itu bisa langsung kontakkan sama PIC-nya atau daftar di website juga bisa. Langsung kayak gitu. Mumpung masih ada waktu nih sampai tanggal 10 lah kita tunggu. 10? Wah, sebentar lagi dong. 6 harian lagi. 6 hari lagi, manfaatkan dengan baik. Oke, langsunglah gasken gitu ya.
Gercep secara ini berarti tinggal 20% lagi. Sedikit lagi ya untuk mengisi yang kekosongan itu, pemirsa. Langsung saja gitu. Karena ini tidak ada syarat khusus nggak sih, Kak? Untuk ikut ini. Syarat khususnya itu, kalau jualan kulinernya harus makanan khas Indonesia. Ya tuh. Itu kan satu syaratnya. Oke. Terus kita siapkan juga di sana booth itu udah selain booth ya, bukan tenda ya, tapi booth yang membuat pameran. Kita siapin juga listrik sama lampu sama papan nama brandnya gitu. Jadi di sana tuh tinggal bawa barangnya aja, tinggal jualan aja. Nggak usah mikirin yang datangnya siapa, nggak usah mikirin tendanya kayak gimana. Udah tinggal datang bawa produk, beres-beres jualan. Kita yang datengin pembelinya. Gitu. Oke, ya siap. Ini ada harganya gak sih atau nanti itu di belakang aja? Apa-apa, nih kan sekarang udah early bird 3 nih. Early bird 1 itu kita buka pada bulan Mei, early bird 1 itu kita buka kurang lebih 20 tenan ya. Setengah jam habis. Setengah jam sudah habis. Banyak yang beli gitu. Terus kita buka lagi early bird 2. Itu waktu early bird 1 itu harganya 1,5 juta. Selama 3 hari. Early bird 2 kita buka bulan Juni. Itu kemarin harganya 2,5 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Itu juga udah habis. Nah, early bird 3 kemarin bulan Juli kita buka juga sekitar 20 tenan lah. Itu juga habis juga. Nah, harusnya Agustus itu udah harga normal. Nah, harga normal itu 3 juta. Harga normal itu 3 juta tenannya. Tapi untuk UMKM yang memang menarik, bisa dibicarakan dengan baik-baik lah. Kan gitu. Oke. Jadi langsung saja ke website pasarwisatanusantara.com. Pasarwisatanusantara.com. Langsung lah ke sana pemirsa semuanya. Jadi yang mempunyai UMKM gitu kan, langsung saja ke sana. Oh, satu gitu. lagi kalau mau tahu update-nya, update pasar wisata sudah sampai mana, bisa juga dilihat di Instagramnya ada pasarwisata.nusantara. Oke. Itu di Instagramnya. TikToknya juga sama ya, itu ya. TikToknya juga sama. Oke, langsung ke sana ya, lihat-lihat gitu update-nya. Barangkali udah habis gitu kan. Gitu, karena cepet banget sih. Oke, mantap sekali ya pemirsa. Jadi sekali lagi harus siapkan gitu kan, siapkan waktunya. Jangan kemana-mana, harus di Tasikmalaya tentunya ya. Pada tanggal 5 sampai 7 September di Plaza Asia. Oke pemirsa, kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, pemirsa, tentunya masih bersama Kak Ervan. Oke, Kak, tadi kita telah membahas banyak ya, tapi tidak terasa tentunya ya. Masih banyak hal menarik terkait pasar wisata Nusantara ini gitu, pemirsa. Nah, Kak Ervan, ini dari detail-detail rangkaian acara tentunya akan disampaikan juga nanti di media sosial. Betul. Ya ada gitu. Terus ini juga, bentar kita lihat dulu pemirsa di sini. Nah, dari sektor-sektornya itu banyak sekali kan ya. Ada sektornya banyak sekali, pelaku usahanya banyak. Dan ini dari sektor-sektor ini banyak dari Nusantara, tentunya dari semua Nusantara ya. Nah, oke, dari seluruh Nusantara. Dan kenapa memilih Tasikmalaya sebagai tempat diadakannya kegiatan ini? Kenapa nggak di yang lain gitu? Secara kan ini Nusantara gitu, Kak. Boleh disampaikan. Oke, sebenarnya gini ya, Dek, Kak. Acara ini tuh kalau di daerah-daerah itu sudah biasa sebetulnya. Gitu kan. Terutama memang di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah menjadi destinasi wisata. Gitu. Nah, kenapa harus di Tasik? Karena di Tasik belum pernah ada, gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua saya juga berusahanya kan di Tasikmalaya, gitu kan. Jadi ada apa ya? Saya berpikir harus ada kontribusi lah. Saya kan berusaha di Tasik, gitu kan, ngasih sesuatu kekaryaan lah buat kota sendiri kan gitu. Dan itu tadi
supaya tidak terkesan diskriminatif gitu loh. Misalnya gini, ya kan sekarang dari pemerintah pusat gitu kan terlalu fokus ke ada yang namanya daerah destinasi prioritas, super prioritas itu kan, sementara daerah-daerah yang non destinasi pun punya peluang yang sama gitu kan, punya potensi yang sama dengan daerah yang lain, cuman memang belum terangkat gitu. Nah, dengan membuat event di sini dengan skala Nusantara, harapannya adalah untuk lokal. Nah, untuk lokal juga bisa paham bahwa ya pameran-pameran seperti ini tuh harus ada di daerah gitu loh maksudnya, supaya bisa mengangkat daerah sendiri gitu loh maksudnya gitu. Yang kedua, informasi tadi ya, informasi tentang pariwisata di Indonesia bisa diketahui juga sama orang-orang lokal sini gitu kan, yang biasanya bisa dapat informasinya dari media sosial atau dari internet gitu kan. Nah, dengan didatangkannya si stakeholder-nya yang langsung, informasinya kan lebih tepat, lebih akurat. Apa yang nggak bisa ditanyakan di internet bisa ditanyakan di situ. Langsung ya di sana. Betul, kayak gitu. Oke, siap-siap. Nah, dari segi ekonomi apa dampak besar untuk UMKM ini? Yang jelas gini, peluang nilai ekonomis di event ini sangat besar ya. Yang pertama tadi, target pengunjung kita adalah 10.000 pengunjung dalam 3 hari. Iya, betul. Dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Bagaimana caranya teman-teman UMKM yang jadi tenan atau seller itu bisa mendapat peluang pembeli. Bukan artinya 30.000 itu juga akan beli semua ke satu tenan, enggak. Tapi minimal kita menciptakan peluang untuk mereka bisa menjadikan nilai ekonomis dari produknya, bisa jualan kayak gitu loh maksudnya kan gitu. Nah, yang udah yang acara yang sama di Tasik ya, terutama di kuliner. Nah, di Asia Plaza itu rata-rata omset mereka lumayan besar loh. Dalam 3 hari 4 hari itu angkanya bisa 2 digit. Bisa 2 digit omsetnya kayak gitu. Makanya ini peluang target kita 10 miliar 3 hari itu juga ya target ya, ambisi kita begitu gitu kan. Tapi kan tidak hanya di kuliner saja, dari penjualan paket-paket wisata, dari penjualan hotel. Karena kan di sana tuh ada nanti teman-teman dari hotel, teman-teman dari taman rekreasi, teman-teman penyedia wisata petualangan, itu beragam di sana, kayak gitu. Jadi transaksi di sana dengan 3 hari dan potensi pasar yang seperti itu, kita targetan di event pertama ini transaksi terjadi 10 miliar lah di sana. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nyampe, mudah-mudahan lebih sih. Amin. Yang dapat benefitnya kan kembali lagi. Bagus ya, mantap. Nah, pemirsa sudah saya tanyakan beberapa kali ini ya pemirsa terkait benefit dari kita bergabung gitu ke kegiatan ini. Jadi ayo sekali lagi kita gabung bareng-bareng ke Pasar Wisata Nusantara gitu ya. Ayo gas ke banyak sekali benefit yang kita akan dapatkan gitu. Nah, menurut Kak Irfan, apa pembeda dari kegiatan ini, event ini dengan event-event sebelumnya, Kak? Event sebelumnya di Tasik maksudnya? Terkait kurang lebih sama gitu kan, apa yang menjadi pembeda ya gitu. Yang jelas pameran pariwisata itu ya baru pertama gitu, yaitu yang udah jadi beda banget kan gitu. Oke. Biasanya kan kalau pameran Tasik itu kan yang saya lihat selain kuliner yang sering ya, ada pameran furniture, atau pameran buku atau pameran apa. Nah, pameran pariwisata yang spesifik pariwisata kan baru sekarang ini gitu. Ini yang jadi beda banget. Kan gitu. Dan perpaduannya ini kolaborasinya banyak. Ada teman-teman komunitas kreatif, ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada media, ada teman-teman influencer. Jadi kolaborasi pentahelix ini terjadi di sini. Gitu. Betul. Bahkan sampai ke Kementerian Pusat kan yang ikut berkolaborasi di event ini. Nah, pemerintah itu ada pemerintah daerah dan provinsi dan pusat ikut terlibat. Yang di lokal para pelaku usaha ekraf terlibat, para pelaku usaha pariwisata terlibat, teman-teman media juga terlibat. Ini contohnya kayak gini kan? Gitu. Betul sekali. Terus teman-teman dari pelaku usaha tadi udah ya, dari komunitas kreatif juga terlibat, walaupun meskipun belum semua bisa terakomodir karena banyak banget, gitu kan? Waktu kita cuma 3 hari, teman-teman komunitas juga banyak yang antusias ingin ikut, gitu kan? Cuman ya terpaksa harus dibatasi dulu. Gitu. Nah, makanya event ini akan menjadi event tahunan. Supaya bisa jadi ruang-ruang buat
komunitas, ruang-ruang buat para pelaku UMKM, pelaku bisnis kayak gitu. Dan mengangkat nama Kota Tasikmalayanya nih. Gitu. Waduh, mantap ya. Ini barangkali ada yang mau ucapan terima kasih kepada berbagai pihak gitu, boleh Kak Irfan. Siap. Oke. Di momen yang ini ya, ini bagus banget. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang pertama ke pemerintah Kota Tasikmalaya yang sudah mengakomodir gagasan-gagasan yang yang nyeleneh gitu ya. Gagasan-gagasan yang out of the box, yang baru lah, hal-hal cara-cara yang baru. Kemudian untuk Kementerian Pariwisata Pusat, terima kasih banyak support dan dukungannya. Pemerintah provinsi juga sama, kemudian teman-teman UMKM yang ada di Tasikmalaya dan Priangan Timur sudah ikut berpartisipasi. Kemudian teman-teman sesama pelaku industri pariwisata juga di berbagai Nusantara nih, di pelosok Nusantara yang udah tergabung di sini, dan yang jelas tim saya yang sudah sama-sama gitu ya, berjuang gitu kan untuk mewujudkan harapan dari dan tujuan dari event ini kan. Seperti itu. Oke ya, pemirsa, ini di belakang layar juga ada tim-timnya ya. Iya dong. Mantap sekali nih, masih anak-anak muda pemirsa, keren, mempunyai gagasan yang luar biasa ya. Ini mantap sekali. Kemudian harapan dari kegiatan ini Kak Irfan apa? Harapan utamanya adalah bisa event ini bisa menjadi perayaan yang menggambarkan keceriaan dan kebahagiaan bagi semua yang terlibat di dalamnya, gitu kan. Nggak ada yang direpotkan, nggak ada yang diberatkan, gitu kan. Semua harus happy di sini kan, gitu. Begitu pengunjung, mau penjualan, mau tim kita juga semuanya bisa happy di sana. Terus harapan berikutnya memang event ini bisa menjadi agenda tahunan di Kota Tasikmalaya supaya event ini bisa lebih berkualitas dan harapannya bisa menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi ke Tasikmalaya. Gitu sih. Oke, mantap sekali harapannya ya pemirsa semuanya. Dan barangkali Kak Irfan ada yang belum tersampaikan terkait kegiatan ini, boleh sekarang sampaikan. Kayaknya sih udah lengkap banget sih ya, tadi udah disampaikan. Cuman mungkin sekali lagi saya ingin mengajak pengajak masyarakat Priangan Timur lah ya. 5 ke 7 September ini daripada main ke luar kota, buang uangnya di luar kota gitu kan, mendingan di Tasik aja. Banyak tenan-tenan UMKM, banyak hiburan-hiburan, banyak wawasan-wawasan edukasi di sana juga bisa banyak didapatkan dengan biaya yang minim. Gitu. Oke, betul sekali. Oh ya, ini terkait lomba-lomba nih. Barangkali di sini para pemirsa yang punya minat dan bakat di bidang tersebut bisa langsung ke media sosialnya tentunya ya? Iya, langsung ke sana. Apakah ada biaya juga terkait lomba ini? Oke. Nah, lomba-lomba ini memang diselenggarakan langsung sama komunitasnya, bukan sama kita gitu. Tapi kita bantu publikasinya, di sana ada informasinya. Ketika ada yang minat, misalkan saya mau ikutan kompetisi video misalkan, di situ ada komunitasnya namanya Spot Unsil. Nah, penyelenggaranya mereka gitu kan, jadi bisa langsung nyari informasinya ke sana. Jadi untuk komunitas ini kita hanya sebagai penjembatan saja. Yang punya event mereka, jadi event itu ya nggak akan diakui bahwa ini event pasar wisata, enggak. Ini event masing-masing komunitas. Nah, tujuannya ya tadi untuk mengangkat awareness juga buat komunitas. Kayak misalkan teman-teman Panco, kan nggak tahu kan ada komunitas Panco kan di Tasik, gitu. Padahal ada komunitasnya di Tasik, dan itu kan masuk ke, kalau di bidang saya ya, itu masuknya ke sport tourism. Jangan nggak lari aja gitu loh maksudnya. Panco juga kan itu salah satu sport tourism karena perlu perjuangan yang berat kan, dedikasinya kan, bagaimana membentuk otot, bagaimana strategi mengalahkan lawan, bagaimana strategi berkompetisi, kan itu juga sama sebetulnya. Nah, komunitas Panco ini juga karena sebetulnya ada ya komunitas, cuman banyak orang yang belum tahu. Nah, di event ini minimal awareness ada, dan mungkin juga ada teman-teman yang saya tuh di bawah yang Panco gering aya kayak gitu. Maksudnya supaya si komunitas itu juga lingkarannya semakin besar. Artinya kan hal-hal positif tuh banyak yang akan terjadi ketika berkomunitas di hal-hal yang positif gitu loh maksudnya. Kayak gitu.
Oke. Jadi berarti tidak jauh-jauh informasi itu ada di media sosialnya gitu ya. Jadi bagi para pemirsa, siapkan gitu yang mempunyai minat bakat di bidang tersebut, langsung saja gitu kan. Tidak boleh ketinggalan informasi-informasi terkait pasar wisata Nusantara ini. Tentunya tadi telah diceritakan juga di dalamnya ada banyak sekali pameran-pameran tentunya terkait UMKM, kemudian budaya-budaya dan juga lomba-lomba pendukung dari kegiatan ini. Nah, sebelum kita closing, ada strategi khusus untuk agar para warga ikut gitu Pak? Misalkan. Oh iya dong, gini. Di event ini akan banyak sekali hadiah-hadiah menarik. Tuh, gitu. mantap Mulai sekali. dari voucher menginap di hotel, mungkin ada paket-paket wisata keluar Tasik ya, di Nusantara maksudnya. Itu bisa jadi apa ya? Jadi peluang buat pengunjung yang datang nanti mendapatkan hadiah-hadiah tersebut kayak gitu. Asik, selain diskon ya, menarik. kalau diskon udah pasti ada kayak gitu. Oke, semakin menarik sekali tentunya ya pemirsa. Mantap nih. Terakhir, kalimatnya apa? Terakhir yang mau disampaikan. Oke. Apa ya? Pokoknya tadi ya, saya ulang lagi pokoknya ya. Tanggal 5 ke 7 September jangan kemana-mana, di Tasik aja. Di Asia Plaza Tasikmalaya. Kita rayakan sama-sama keceriaan dan kebahagiaan di Pasar Wisata Nusantara. Nusantara, mantap sekali ya pemirsa semuanya, menarik sekali kan informasi pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Ervan telah hadir di Radar TV ya, memberikan informasi cerita terkait Pasar Wisata Nusantara. Dan banyak, betul sekali, kaget ya. Dan banyak sekali hadiah-hadiah menarik di dalamnya pemirsa. Jangan lupa sekali lagi tanggal 5-7 September di Plaza Asia. Oke pemirsa, menarik sekali tentunya ya. Dan ini tidak hanya pameran biasa pemirsa, tetapi banyak sekali budaya-budaya lokal yang akan ditampilkan di sana gitu. Oke pemirsa, mantap, gaskan, catat tanggalnya. Terima kasih juga ya kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Tentunya terus saksikan program ini pada Senin sampai Jumat setiap 10 tanggal nih jam 10, jam 9 sampai 10 ya, waktu Indonesia Barat ya pemirsa semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat. Terima kasih Kak Ervan. Terima kasih Dek Eka. Mantap Serasa sekali. jadi muda lagi.